Rabu pukul 5 pagi, ribuan umat muslim yang akan melaksanakan sholat Idul Adha mulai berdatangan di Masjid Agung Jami, Kota Malang. Antusiasme umat yang melaksanakan sholat di Masjid Agung Jami membuat ribuan umat meluber hingga ke area alun-alun Merdeka, Kota Malang. Jamaah sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami Malang yang kita berharap semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Rabu tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 kita bisa hadir bersilaturahim serta mengikuti sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh Yayasan Masjid Agung Jami Malang dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap semoga amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan yang mulia ini, termasuk hewan kurban yang akan kita sembelih nanti, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya serta kita semua yang mengikuti jejak risalah penerusnya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis yang penuh dengan keberkahan pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Pagi ini kita berduyun-duyun untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang tercurahkan kepada kita, terutama kita bisa berada di bulan Dzulhijjah dan juga bersamaan hari ini kita akan bersama-sama unjuk rasa kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang begitu besar. Oleh karena itu, semoga hal ini akan menambah kesyukuran, akan menambah nikmat. Kesyukuran kita ini akan menambah nikmat yang lebih banyak pada saat yang akan datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
nikmat yang diberikan oleh Allah tidak bisa kita hitung. Kalau kita mau menghitungnya, kita akan kesulitan. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyerahkan sebagian hartanya dalam bentuk kurban, baik itu sapi maupun kambing atau domba, maka berapa pahala yang akan kita terima? Tidak lain adalah kita hitung saja bulu dari kambing atau sapi yang kita korbankan itu. Itulah pahala yang kita terima karena kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, dorongan kami dari pengurus Yayasan Masjid Agung Jamek, mari kita terus tingkatkan kurban kita ini sebagai isyarat bahwa kita umat Islam siap untuk berkorban demi membela agama kita, negara kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Malang yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Hidayat MM. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua untuk kembali merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam suasana penuh kebersamaan, kedamaian, dan rasa syukur. Lantunan sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di kehidupan alam dunia dan alam akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nilai-nilai tersebut tidak hanya penting dalam kehidupan spiritual, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Terlebih di tengah berbagai tantangan zaman, semangat berkorban demi kemaslahatan bersama harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pengabdian dan pembangunan. Selain itu, momentum Idul Adha juga mengingatkan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang harus disikapi dengan bijaksana. Kota Malang dianugerahi masyarakat yang beragam dalam suku, agama, budaya, dan latar belakang perbedaan. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang mempererat persaudaraan dan memperkaya kehidupan sosial kita. Alhamdulillah, Kota Malang selama ini dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan, semangat saling menghormati, saling menjaga, dan saling membantu telah menjadi modal sosial yang berharga dalam menjaga keharmonisan sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, toleransi tidak cukup dimaknai sebagai hidup berdampingan secara damai. Toleransi harus diwujudkan dalam sikap saling menghargai, keterbukaan dalam dialog, serta kemauan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Dengan demikian, persaudaraan akan semakin kuat dan potensi perpecahan dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Malang untuk terus menjadi pelopor kerukunan di lingkungan masing-masing. Mari kita rawat budaya gotong royong, memperkuat komunikasi antar warga,
serta menanamkan nilai moderasi, saling menghargai, dan cinta tanah air kepada generasi muda agar Kota Malang senantiasa menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Tak lupa, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, menerima amal ibadah mereka, serta mengembalikan mereka ke tanah air sebagai haji dan hajah yang makbul dan mabrur. Semoga keberkahan yang dibawa turut memperkuat kehidupan masyarakat yang religius, harmonis, dan penuh persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, wa ilaha illallah. Jemaah sholat Id yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Malang beserta segenap jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Kota Malang. Semoga ibadah kurban yang kita tunaikan diterima oleh Allah SWT dan menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan, kepedulian sosial, serta mempererat persaudaraan antar sesama. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat persatuan, menebarkan kebaikan, dan bersama-sama membangun Kota Malang yang semakin maju, harmonis, dan berdaya saing. Terima kasih. Wallahu billah al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ribuan jamaah berkumpul, tepat pukul 6 pagi, sholat Idul Adha di Masjid Agung Jami Malang dimulai. Bertindak sebagai imam dan khotib, yakni Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah Al-Islami Gubuk Laka Kabupaten Malang.
سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Dalam ceramahnya, Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin mengajak umat muslim agar dengan hari raya kurban dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ia juga mengajak umat muslim untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. الفاتح لما أولد والخاتم
jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa bi syukrihi syakarahu syakirun wa ala wasi'i judihi amana al-mu'minun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Imamul masyariqi wal magharib. Amirul mu'minin sayyidina Ali bin Abi Thalib. وعلى أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي الهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر إخواننا المجاهدين في غزة وانصر إخواننا المجاهدين في جميع عالم الإسلام يا رب العالمين. عن بلدنا إندونيسيا هذا وعن بلدان المسلمين كافة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه أبدا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين به عليها قابليها وأتمها علينا. اللهم كما أنعمت علينا فزد لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب وأبي الحبيب أم الحبيب جد الحبيب آل الحبيب أزواج الحبيب أصحاب الحبيب ذريات الحبيب تقضي حاجاتنا قريب. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل. Usai sholat Idul Adha, Wali Kota Malang mengatakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah merupakan momen untuk menjaga kebersamaan. Untuk itu, Wali Kota Malang berharap dengan Hari Raya Idul Adha nantinya bersama menjaga toleransi dan merawat nilai-nilai toleransi di antara sesama umat beragama. Ini momen kebersamaan ya, untuk bisa kita mengembangkan ya, untuk belajar kepada Nabi Ismail terkait dengan apa yang dilakukan. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi ada hikmah dan barokahnya bagi kita semua. Pesan kepada masyarakat sendiri dengan momen Idul Adha ini apa, Pak? Pesan yang disampaikan kepada masyarakat Kota Malang dengan momen Idul Adha ini seperti Ya, apa? mari dengan kebersamaan ini mari kita bisa menelisir perbedaan toleransi harus kita tetap menjadi kita utamakan agar kesejahteraan masyarakat Malang dapat tercapai. Allahu Akbar. Sementara di Idul Adha 1447 Hijriah, Masjid Agung Jami Kota Malang mendapatkan bantuan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi. Nantinya hewan kurban ini akan disembelih dan dagingnya disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar.
ke Masjid Abidillah yang beratnya 1 ton, jadi sapinya berangus, ya. Nanti rencana akan dari takmirnya memang rencana besok dipotong. Makanya ini kita serahkan sapinya, tapi tetap akan dipotong di RPH. Tiap tahun kan dapat sapi dari Iya, presiden tiap ini. tahun dapat, dan ini harus berganti masjid. Tahun kemarin kita dapat di masjid, kita serahkan Masjid Jame. Tahun ini kita serahkan ke Sabidillah. Berarti tahun depan juga bisa Tahun berganti. depan nanti bisa berubah lagi, nanti tergantung nanti masjid nanti. Harapannya Pak dengan bantuan dari Harapannya ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini bisa bermanfaat dan sesuai dengan memang kewajiban dari takmir untuk bisa menyerahkan kepada mereka yang berhak untuk melakukan. Pak Wali, kalau kurban kali ini Pak Wali sendiri berapa banyak Pak? Dari Pemkot ada 5, kemarin sudah kita berikan ya kepada takmir masjidnya ada 5. Simon Alfredo melaporkan.